Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap ceria. Semoga kalian di pagi hari ini sudah mandi, sudah sarapan, dan berdoa. Anak-anak bertemu kembali di pembelajaran tema 6D, masih subtema 1 ya. Pertemuan yang kedua tentang globalisasi. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu konten pelajarannya IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian konten pelajaran PPKN, kompetensi dasarnya yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini, ya kalian dituntut untuk bisa menjelaskan pengaruh globalisasi. Yang kedua, mendeskripsikan peran Indonesia di Asia dalam era globalisasi. Kemudian menjelaskan keragaman ekonomi di keluarga dan masyarakat. Dan membuat poster kampanye tentang cinta produk Indonesia. Semuanya, kita akan mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pertama, subtema 1, kita telah belajar mengenai globalisasi. Tentang pengertian globalisasi, mengapa terjadi globalisasi, dampak positif dan negatif adanya globalisasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengaruh globalisasi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, pengaruhnya di bidang apa saja sih dengan adanya globalisasi? Yuk kita akan belajar. Nih, lihat. Gaya hidup. Sebelum globalisasi, gaya hidup masyarakat itu hidupnya bergotong royong, kemudian kalau selalu belanja di pasar tradisional. Nah, sekarang kalau gaya hidup di era globalisasi, masyarakat memang senangnya itu berbelanja di pasar-pasar yang supermarket, ya bukan lagi pasar tradisional ya. Nah, kemudian masih banyak lagi gaya hidup yang sangat terpengaruh oleh globalisasi. Kemudian di bidang makanan ya, sebelum globalisasi mungkin anak-anak sekarang sudah tidak kenal lagi itu namanya lotek ya, rujak itu ya. Tidak seperti zaman dulu orang-orang senang menyukai makanan tradisional ya. Seperti sampe, ya ubi dan sebagainya. Tapi sekarang di zaman globalisasi makanan ini sudah ke makanan yang cepat saji ya, seperti burger, pizza ya dan sebagainya. Kemudian pengaruh globalisasi di bidang pakaian. Nah, ini ya. Pakaian sekarang cenderung ke pakaian itu sudah merupakan pakaian tradisional ya. Ini pakaian-pakaian tradisional, tapi sekarang cenderung pakaian itu mulai ke pakaian yang sudah mendunia ya. Contoh yang paling ini adalah pakaian jas atau pakaian-pakaian rock ya dan sebagainya ya. Yang cenderung pakaian-pakaiannya itu tidak menutup aurat. Mudah-mudahan Ibu berharap kalian tetap bisa mempertahankan pakaian itu pakaian yang menutup aurat yang sebagaimana dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Yaitu di bidang komunikasi. Ini yang paling
sangat mempengaruhi di bidang komunikasi ya. Nah, dulu komunikasi kalau ingin menyampaikan pesan itu zaman dulu tahun 1950-an. Nah, kalau kita ingin menyampaikan pesan atau kabar ya atau berita ini melalui burung merpati yang di punggungnya disimpan pesan ya. Atau ini kalau ingin memberitahukan ke masyarakat sesuatu hal yang berbahaya atau suatu hal yang gembira, ini pakai kentongan ya anak-anak. Beda dengan zaman sekarang yang serba mudah ya, itu anak-anak sudah cenderung ini menggunakan seperti halnya sekarang pembelajaran menggunakan HP ya, laptop dan sebagainya ya. Namun ada positif dan negatifnya tentunya dengan adanya komunikasi di bidang globalisasi, karena kita dapat mengakses berita lebih cepat. Berita di dunia dapat kita dengar, dapat kita lihat dalam waktu yang cepat ya. Nah, ini juga nih pengaruh globalisasi di bidang nilai dan tradisi ya. Masyarakat sekarang atau kita anak-anak sekarang ini sudah sudah luntur mengenal tradisi daerahnya sendiri di bidang misalnya pakaian adatnya atau budayanya ya, sudah kurang mengenal ya, apalagi mempelajari atau kita langsung terjun mempelajarinya ya. Nih anak-anak sekarang sudah cenderung lupa akan tradisi yang di Jawa Barat saja ini. Permainan alat-alat musik Jawa Barat ini seperti peralatan alat tradisional ya, seni degung atau misalnya cianjuran atau kecapian dan sebagainya. Anak-anak sekarang kurang mengetahui hal itu. Ini adalah pengaruh dari globalisasi ya. Nah, akan tetapi ini nih, lihat pakaian yang dipengaruhi globalisasi ya. Nih ada pakaian orang-orang punk katanya ya. Kemudian ini anak-anak sekarang termasuk kalian lebih mengenal band-band itu ada band dari luar negeri ya. Seperti NCT, apalagi kalian BTS ya, atau dan sebagainya. Itu anak-anak senang kalau melihat hal-hal seperti itu ya. Itulah ini pengaruh dari globalisasi. Tentunya dengan adanya globalisasi sekarang, kalian harus lebih memperkuat iman kita supaya tidak terpengaruh hal yang negatifnya globalisasi. Nah, tadi pengaruh globalisasi di bidang Di bidang makanan, pakaian, gaya hidup, ya, tradisi dan sebagainya. Nah, kita akan mempelajari pengaruh globalisasi. Dengan adanya globalisasi, kerjasama antar negara ini lebih meluas lagi ya. Nah, tujuan kerjasama di antara negara-negara yang ada di dunia ini adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi. Jadi saling membutuhkan di bidang ekonomi. Contoh kalau di Indonesia kekurangan sumber daya alam misalnya ya, kopi, maka kita akan mengekspor dari Brazil atau misalnya dari Amerika, atau misalnya Amerika kekurangan sumber daya alam sayuran dan sebagainya, maka mengimpor juga dari kita. Jadi adanya kerjasama ekspor impor ini adalah salah satu adanya globalisasi ya. Kemudian kerjasama ini tujuannya meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Kemudian meningkatkan taraf hidup manusia yang ada di dunia ini, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, meningkatkan, ini yang paling penting, meningkatkan devisa negara atau penghasilan negara ya. Nah, sekarang bentuk kerjasama apa sih yang ada di bidang ekonomi? Nah, ya, bentuk kerjasama di bidang ekonomi ya. 1. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu.
Contohnya kerjasama Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia, ya. Kedua, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral ini ada dua jenisnya, yaitu kerjasama regional, yaitu kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya hanya di kawasan Asia Tenggara, misalnya, ya, atau kawasan Eropa dan sebagainya, ya. Nah, ini kerjasama antara beberapa negara, contohnya adalah kerjasama masyarakat ekonomi Eropa. Kerjasama ekonomi ini dalam hal perdagangan. Kemudian ada juga EFTA atau European Free Trade Association, ya. Jadi adalah kerjasama perdagangan bebas antar negara, ya. Kemudian ada juga APEC, ya. Ini juga sama di bidang ekonomi. Kemudian juga ada ADB, ASEAN Development Bank, artinya Bank Pembangunan ASEAN, merupakan sebuah lembaga keuangan yang tujuannya membebaskan kemiskinan di wilayah Asia dan Pasifik. Dan tentunya ini adalah ASEAN yang sudah kita pelajari, ya. Nah, itu bentuk kerjasama ekonomi. Yang selanjutnya adalah kerjasama internasional. Ini yang mendunia, ya, sedunia. Kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, ya. Contohnya IMF, ILO, OPEC, ya, itu kerjasama di bidang ini, ya. Nah, nanti kita akan pelajari kembali kerjasama ASEAN, kerjasama di bidang IMF, ILO, dan OPEC dalam pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang kerjasama antar negara, kita pun akan mengetahui, karena tadi tentang ekonomi, kita pun akan mengenal tentang keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat, ya. Firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 4-7, artinya, sungguh usahamu memang beraneka ragam. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan kebahagiaan. Ini sudah Allah cantumkan bahwa memang usaha manusia itu beragam, atau ya itulah kegiatan ekonomi, ya, atau usaha untuk mencari kehidupan itu beragam, kata Allah, ya. Namun katanya Allah akan memudahkan jalan kita mencari kehidupan atau dalam kegiatan ekonomi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian kemampuan dan keberagaman ekonomi seseorang ditentukan oleh pekerjaan atau usaha yang dijalankan. Ini, ya. Kemudian keberagaman ekonomi terjadi karena kemampuan manusia berbeda-beda dalam mengelola produksi dan sumber daya alam, dan mempengaruhi juga tentang letak geografis sebuah tempat. Contoh, kalau yang tinggalnya di pantai, tentu ini kegiatan ekonominya adalah sebagai nelayan. Kalau letak geografisnya adalah di dataran tinggi, ya, ini tentunya ada yang kegiatan ekonominya petani atau peternak, ya, dalam hal perikanan, ya. Kemudian jenis keberagaman ekonomi, ya, tadi sudah Ibu jelaskan, ada petani, peternak, ada jadi bidang kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Kalau di perkotaan mungkin kegiatan ekonominya lebih banyak bekerja di kantor, ya, dan sebagainya. Yang dapat kita pelajari hari ini, ya, terkait dengan globalisasi. Semoga kita menjadi termotivasi untuk mempelajari kembali, sehingga kalian bisa mencari sumber-sumber lain, bisa membaca buku-buku lain tentang globalisasi, tentang kegiatan ekonomi, ya.
Nah, oleh karena itu, semoga yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita ya. Jadi apa yang sudah kita ketahui dalam pelajaran ini? Baik, ya tentunya tentang globalisasi ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan semoga kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian ya. Adapun tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan halaman 28 ayo diskusi, halaman 28 ayo bercerita, halaman 31